Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui tenaga total suatu sumber radiasi benda hitam bersuhu mutlak T1. Tenaga ini dikumpulkan selama 81 menit digunakan untuk mendidihkan air dalam suatu bejana dari suhu awal dengan suhu kamar. Jika suhu benda hitam dinaikkan menjadi 1,5 T1, pertanyaannya, waktu yang diperlukan untuk proses pendidihan jumlah air yang sama dari suhu kamar berkurang menjadi berapa menit. Jadi sebagai ilustrasi, yang pertama di sini ada bejana berisikan air, lalu di sini ada sumber radiasi benda hitam, suhu awalnya adalah T1, maka untuk mendidihkan air diperlukan waktu 81 menit. Nah, dengan bejana yang sama berisikan jumlah air yang sama digunakan suatu sumber benda hitam yang mana suhunya sekarang adalah 1,5 T1. Pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air itu sekarang berapa? Oke Sobat 100, pahami bahwa di sini ada dua keadaan ya. Keadaan pertama suhunya adalah T1, keadaan yang kedua suhunya adalah 1,5 T1. Mendidihkan air yang jumlahnya sama. Karena jumlah air sama, maka cara penyelesaiannya di sini Sobat 100 harus paham bahwa kalor yang diperlukan itu sama ya. Q1 sama dengan Q2. Yang mana kalor di sini menggunakan rumus pada radiasi benda hitam ya, yaitu Q sama dengan A kalikan sigma kalikan T besar itu suhu mutlak pangkat 4 kalikan waktu kalikan E emisivitas. Karena di sini yang dibagi adalah benda hitam, maka emisivitasnya bernilai 1, jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga kita tuliskan dulu untuk yang ruas kiri, itu keadaan pertama. Maka yang Q ini kita ganti dengan A kalikan sigma kalikan T1 pangkat 4 kalikan waktu T1 sama dengan yang ruas kanan itu untuk keadaan kedua, A kalikan sigma kalikan T2 pangkat 4 kalikan waktu yang kedua. Nah, waktu yang kedua ini kita cari. Kemudian di sini karena bejananya sama, jumlah airnya sama, maka di sini ada pengali A dan sigma di ruas kiri dan di ruas kanan. Ini karena sama kita coret habis. Maka untuk menghitung T2 ini caranya adalah T2 ini sama dengan T1 dibagi T2 ini di pangkat 4 kalikan T1 ya. Oke, kita masukkan T2 adalah 1,5 T1, T1-nya adalah 81 menit. Jadi T2 atau waktu 2 sama dengan T1 dibagi dengan 1,5 T1 ini dipangkatkan 4 kalikan 81 ya. Ini T1 bagi T1 habis, coret. Maka yang terbaca adalah 1 dibagi dengan 1,5 ini dipangkatkan 4. Jadi cara gampangnya angka 1,5 dipangkatkan 4 ya. Sudah dihitung Sobat 100, kita peroleh di sini waktu yang kedua itu sama dengan 81 dibagi dengan 5,0625. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. Angka 81 dibagi dengan 5,0625 atau 81 tadi dibagi 1,5 sebanyak 4 kali. Itu nanti jawabannya sama. Sudah dihitung ya Sobat 100, kita peroleh di sini waktu yang kedua itu berkurang menjadi berapa? Menjadi 16 menit. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini Sobat 100 harus paham bahwa objek penghitungannya itu di air mendidih. Karena dibutuhkan untuk air mendidih, maka di sini yang dihitung pakai rumus kalor ya. Yang mana sumbernya itu adalah radiasi benda hitam. Jadi untuk menghitung kalor di sini pakai rumus A kalikan sigma kalikan T pangkat 4 kalikan waktu kalikan E emisivitas. Karena benda hitam objeknya, maka emisivitasnya sama dengan 1. Nah, karena di sini ada dua keadaan, maka penyelesaiannya di sini Q1 sama dengan Q2. Tuliskan rumusnya secara lengkap. Maka untuk menghitung waktu untuk keadaan kedua itu secara sederhana menjadi T1 dibagi dengan T2 ini dipangkatkan 4 kalikan dengan waktu pada keadaan pertama. Masukkan suhu pada keadaan yang kedua, masukkan waktu untuk keadaan yang pertama, ini tinggal dihitung saja nanti ketemu ya. Waktu yang diperlukan untuk
proses pendidih air akan berkurang menjadi sekian menit. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.